Ekonomi Makro. Perkenalkan, nama saya Nurul Salsabila Maulana, salah satu mahasiswi di Universitas Negeri Padang jurusan Manajemen. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai dampak COVID-19 terhadap kemiskinan di Indonesia. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, saya akan membahas lebih dahulu apa sih itu kemiskinan? Kemiskinan adalah suatu kondisi di mana suatu kelompok atau suatu orang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, maupun kesehatan yang layak. Kemiskinan bisa ditentukan oleh pemerintah melalui penetapan garis kemiskinan yang ditentukan melalui ekonomi. Karena kesejahteraan masyarakat yang ditentukan oleh kebijakan ekonomi pemerintah, maka kemiskinan bisa disebabkan oleh gagalnya rencana perkembangan ekonomi yang direncanakan oleh pemerintah. Menurut Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin di Indonesia sejak Maret 2019 tercatat sebanyak 9,41% dari jumlah penduduk Indonesia, dan menurun dari tahun sebelumnya yaitu 9,82%. Data ini menunjukkan perkembangan yang positif dan mengembirakan. Namun, pada tahun 2020 ini, Indonesia sedang diserang wabah virus corona atau sering disebut dengan COVID-19. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus dan menyerang sistem pernafasan manusia. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyerang hampir semua negara termasuk Indonesia. Tidak hanya kesehatan, COVID-19 juga berdampak buruk bagi perekonomian. Pandemi COVID-19 turut mengoyak angka pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. Inilah situasi genting yang sebenarnya. Indonesia dan dunia sedang menghadapi kondisi kompleks dibanding krisis ekonomi yang pernah ada. Dari grafik di samping dapat kita ketahui bahwa pada skenario terburuk, apabila ekonomi Indonesia hanya tumbuh 1% pada tahun 2020, maka tingkat kemiskinan mencapai 12,4%, sehingga jumlah penduduk miskin di Indonesia diperkirakan mencapai 33,2 juta penduduk. Untuk itu, pemerintah sudah mengambil langkah kebijakan untuk menangani dampak COVID-19 terhadap kemiskinan di Indonesia. Mari kita simak satu persatu. Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan yang komprehensif di bidang fiskal dan moneter untuk menghadapi COVID-19. Di bidang fiskal, yang pertama, pemerintah melakukan kebijakan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran. Yang kedua, Kementerian Keuangan merealokasikan dana APBN sebesar 62,3 triliun. Dana ini digunakan untuk penanganan COVID-19, perlindungan sosial atau social safety net, dan insentif dunia usaha. Social safety net diberikan untuk meningkatkan daya beli masyarakat melalui program Keluarga Harapan atau PKH, Kartu Indonesia Pintar atau KIP, dan Sembako Beras Sejahtera. Yang ketiga, Kemenku juga menerbitkan PMK 23 2020 yang memberikan stimulus pajak untuk karyawan dan dunia usaha, yaitu pajak penghasilan karyawan ditanggung pemerintah, pembebasan pajak penghasilan impor, pengurangan angsuran PPh pasal 25. Di samping itu, pemberian insentif pajak penambahan nilai yang terdampak COVID-19. Di bidang moneter, kebijakan moneter yang diambil harus selaras dengan kebijakan fiskal dalam meminimalisir dampak COVID-19 terhadap perekonomian nasional. Oleh sebab itu, otoritas moneter harus dapat menjaga nilai tukar rupiah, mengendalikan inflasi, dan memberikan stimulus moneter untuk dunia usaha. Baiklah, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.